Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel YouTube SMA Katolik Andaluri. Nah teman-teman, saya, Kak Angga, Yuki, dan Ein baru saja selesai mengikuti kegiatan Bengkel Sastra yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kegiatan ini diikuti oleh beberapa SMA, SMK, dan MA, yaitu ada sekolah apa saja Yuki? Ya, ada SMA Kristen, SMA 1, SMA 1 Pahangolodu, dan masih banyak lagi SMA lainnya yang ikut. Ya, jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur dengan upaya untuk meningkatkan minat sastra dan apresiasi sastra bagi kami, terutama kami remaja SMA, SMK sederajat. Nah, lokasinya itu berada di Hotel Cendana Wengapu. Dan kami itu menginap selama kurang lebih 4 hari. Dari tanggal 4 malam lah. Dari tanggal 20 sampai tanggal 23. Ya, jadi ada nih yang mau cerita-cerita kesan pas tahu ikut kegiatan dan ekspektasi pas ikut kegiatan itu seperti apa? Oke, kalau untuk saya sendiri, ekspektasi saya itu kita akan dibagi dalam kelompok untuk membuat sebuah karya sastra, tapi ternyata kita tuh dituntun atau dipaksa untuk membuat karya sastra secara pribadi. Itu juga adalah satu hal yang luar biasa menurut saya, karena selama ini kalau kita ada ikut pembelajaran di kelas, kita mengikuti pembelajaran itu dan membuat sebuah karya sastra biasanya dalam sebuah kelompok. Tapi kemarin dalam kegiatan yang full selama 3 hari kemarin itu, kita siswa-siswi dari semua sekolah, khususnya SMA dan sederajat di Kabupaten Sumba Timur itu mampu dan berhasil untuk menciptakan 2 karya sastra, bahkan ada yang lebih juga. Ada yang lebih, ya. Ya, jadi kegiatan yang kita lakukan kemarin itu ada mulai dari puisi, cerpen, pokoknya banyak sekali. Terus membahas monolog juga. Kemarin ada juga narasumber dari kantor bahasa yang menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Kak Kristin. Dan untuk sastranya puisi, monolog, dan cerpen, cerita prosa itu dibawakan oleh Ibu Marta Hebi. Iya, narasumber. Nah, kegiatan kemarin itu menurut kalian apa yang paling menantang? Ya, kalau dari saya pertama itu bikin puisi itu menantang. Soalnya disuruh bikin puisi selama 20 menit. Terus saya kan basicnya tidak tahu bikin puisi juga. Dan di situ ada pengalaman, ada pembelajaran berharga di situ. Terus bikin cerpen juga selama semalam itu menantang sekali sih. Ya, sama saya juga menantang dengan membuat puisi itu. Pertama kan waktu kita masuk dalam pembelajaran awal hari pertama, kita langsung disuruh buat puisi dalam waktu 25 menit. Dan pertama kita sebenarnya kita berpikir kita bisa tidak ya buat ini puisi dalam waktu 20 menit. Terus mereka kasih satu objek itu bunga, dan kita disuruh untuk buat puisi dari bunga tersebut. Apa yang kita lihat kita kembangkan imajinasi kita. Nah, di situ kita kayak ragu. Biasanya kan kita kalau mau membuat puisi cari inspirasi di luar, terus itu pun berjam-jam mungkin belum selesai juga puisinya. Tetapi kemarin dalam waktu 20 menit kita bisa hampir semua kita mampu membuat puisi. Dan juga cerpen kita dituntut untuk buat dalam 1 malam saja cerpen tersebut. Itu pertama kita membayangkan apa sih yang kita harus buat, bagaimana betul. Agak bikin sakit kepala. Iya, bikin pusing, membingungkan sekali. Tapi pujutan kita semua bisa, kita mampu membuat cerpen tersebut. Itu yang sangat-sangat menantang menurut saya. Iya, bagi saya ya mirip sama juga dengan mereka. Dan bagi saya tuh kemarin menulis cerpen kami cuma dikasih waktu 30 menit. Cerpen singkat untuk 2 paragraf. Dan kami diberikan tema hujan. Dan dari situ kami tahu bahwa dari satu tema saja itu
teman-teman kami dapat mengembangkan cerita dengan plot yang berbeda-beda dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi kita dapat mengenal lebih dalam lagi tentang diri kita sendiri. Menulis puisi juga. Kemarin kami disuruh menulis puisi yang menuangkan apapun yang kita rasa. Jadi kita bisa menjadi diri sendiri. Jadi merasa kalau ya tidak apa-apa kalau berbeda dengan orang lain kemarin itu, karena ya semuanya bagus. Semuanya bagus semua saya. Terus kemarin juga kami ada games. Gamesnya itu cukup membingungkan, mengesalkan, dan membuat amarah kita bergejolak karena kita diminta untuk membuat puisi berantai. Selain puisi berantai juga kita diminta untuk membuat cerita pendek berangkai. Jadi apa yang sudah kita pikirkan sebelumnya akan terpatahkan oleh orang yang sudah berbicara kata tersebut sebelumnya. Jadi kita cukup kebingungan untuk mencari kata baru atau kalimat baru untuk menciptakan suatu cerpen atau puisi. Terus alurnya tidak bisa ditebak. Kita berpikir, wah kita sudah ya bakal begini nih alurnya, bakal begini. Sampai di sana lah beda, kok lain. Gitu. Jadi tidak bisa ditebak dan akhirnya jadi seru begitu karena kita dapat kayak pengalaman baru gitu. Melihat cerpen dari kolaborasi berbagai sudut pandang. Jadi dia kolaborasi antara beberapa sekolah menjadi satu cerpen yang Tina sangat Tina kemarin. Tina nasibnya sangat buruk. Iya Tina. Cerita tentang Tina kemarin kami dari games membuat cerpen berantai itu ada karakter utamanya namanya Tina. Tina. Nah, Tina ini buruh sampah. Temanya Tina buruh sampah ya, buruh sampah. Temanya buruh sampah sama pembulian. Jadi kayak Tina tuh punya ada cacat di fisiknya, dia ada luka bakar, terus dia ditinggalkan orang tuanya, tinggal sendiri keluar dari sekolah. Terus dia dipungut oleh Pak RT. Dia dipungut oleh Pak RT, tapi di rumah Pak RT justru dia mengalami penderitaan yang lebih lagi. Sampai akhirnya dia mau bunuh diri. Diselamatkan oleh Pak RT juga, tapi mau lecehkan lagi sama dia gitu. Jadi plot twist sekali. Jadi kami tidak nyangka bakalan ada plot seperti itu. Pak RT menyelamatkan untuk menyakitkan gitu. Menyiksa, diadopsi oleh Mama Lipus dia diadopsi oleh Mama Lipus. Mama Lipus itu dari Yuki namanya. Mama Lipus. Nah, lanjut. Kemudian apa lagi nih? Dari Mama Lipus itu dia setelah dari Mama Lipus itu adalah orang yang baik sehingga si Tina itu bisa kembali bersekolah. Kemudian setelah dia mulai menemukan siapa dirinya kembali, dia merasa bangga karena ternyata sebelum dia mengalami kekerasan seperti pembulian, dia juga sempat menulis beberapa beberapa kisah hidupnya, dan ada seorang sastrawan yang berhasil menemukan karya-karyanya dan akhirnya karyanya itu diekspos. Jadi kita juga mendapat pesan moral dari situ, walaupun dari dia berbagai macam kata dan konflik. Tapi itu cerita menarik sekali sih. Iya, sangat menarik. Bisa sebagus itu dengan ide yang berbeda-beda. Dengan ide yang berbeda-beda, kita kaget gitu. Sangat-sangat endingnya itu kita tidak menyangka gitu bakal seperti itu. Sangat plot twist. Itu kalian yang buat ya? Iya, kami kolaborasi dari 8 sekolah. Dari berbagai sekolah gitu. Jadi masing-masing anak gitu buat. Dan juga di bengkel sastra itu kita punya panggilan masing-masing. Ya, saya ada benang, ada simbol. Saya benang. Angga apa? Kalau saya sudah menggambarkan diri saya sebagai dentingan bunyi piano. Sangat. Kalau saya kemarin merpati karena tulisnya merpati kemarin. Kalau saya kemarin jadi bulan yang menerangi gelapnya malam. Saya lupa. Saya tuh benang yang merangkai kemarin kata. Jadi masing-masing dari kami itu menyimbolkan diri kami sendiri. Biar lebih sastra, kata Ibu Marta. Jadi game-gamenya juga sastra. Kita mainnya sastra bukan. Tapi seru. Iya, tapi seru sekali. Kita dapat pengalaman baru yang selama ini belum kita dapatkan gitu. Jadi sangat seru di sana. Apa yang kalian dapat yang pikir dari Angga satu-satu dong? Apa yang kalian dapat? Kalau dari saya sendiri yang saya dapatkan ada begitu banyak pembelajaran baru. Kemudian misalnya dari yang membuat puisi, itu jarang sekali saya bisa buat puisi dalam waktu yang singkat. Dan dari puisi itu juga saya bisa
menjelaskan apa yang saya rasakan dari ini tema yang diberikan, kemudian saya bisa menuangkan apa yang ada dalam pikiran saya, karena memang benar sastra itu bisa menjadi sarana kita untuk menuangkan inspirasi dan aspirasi kita. Iya, bagi saya kegiatan bengkel sastra ini sangat membantu. Nah, saya itu kalau menulis cerita, kalau boleh jujur kayak tidak terlalu hebat, hanya ya menulis terserah mau buat apa. Terus kemarin dapat kesempatan untuk tulis cerpen, cerita pendek, dan puji Tuhan kemarin dapat banyak yang tertarik dengan karya dan dapat bimbingan cara menulis cerpen yang lebih baik lagi seperti ini toh. Terus puisi juga. Dari situ belajar kalau ini menulis puisi itu tidak harus terpaku dengan kata-kata yang harus melodis, puitis, tapi bisa juga tulis apa yang kalian rasakan. Yang penting rasa, dan orang yang membaca puisi itu dapat tersentuh, dapat merasakan maksud arti dari puisi itu. Nah, mungkin itu saya. Ya, kalau saya sih saya mendapatkan pengalaman baru ya tentunya, dan juga pengetahuan baru, dan juga di situ menemukan jati diri kami sesungguhnya. Karena kita belum tahu apakah kita punya bakat di bidang ini. Ternyata setelah kami menjalani proses pembelajaran kemarin, kami benar-benar menemukan jati diri kami. Oh, kami ternyata bisa membuat karya-karya sastra gitu. Jadi banyak sekali, dan diberikan kesempatan untuk membaca puisi kemarin. Aduh, sangat-sangat luar biasa menurut saya, karena mendapat pengalaman baru membaca puisi di depan orang gitu. Jadi kayak sangat, iya, itu saya dapat pengalaman yang sangat berharga sekali gitu. Kalau dari saya sendiri sebenarnya sudah sama kayak teman-teman yang lain, cuman tambahan mungkin ya dapat pengetahuan baru, apalagi dalam menulis puisi dan cerpen, apalagi cerpen, tahu penggunaan tata bahasa yang baik itu yang bagaimana, kata di mana, di sini, di sana gitu. Ya. Iya betul. Terus mungkin karena senang aja kalau bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman, dapat teman baru. Iya, teman-teman baru, terus yang lain asik-asik semua aja. Itu sih. Keren. Harapannya apa ke depan? Harapannya semoga kegiatan seperti ini lebih dikembangkan lagi, supaya anak-anak, teman-teman seperti yang memiliki minat dan bakat di bidang sastra dapat lebih mendalami lagi ya. Terus juga bisa membuat minat baca. Seperti kayak membuat ekstrakurikuler di sekolah-sekolah gitu tentang bidang sastra. Jadi bukan cuman anak-anak dari jurusan bahasa saja yang mempelajari secara mendalam tentang bahasa, tetapi dari jurusan lain juga bisa. Iya, karena bahasa itu penting. Jadi mereka yang mempunyai minat di bidang bahasa bisa menuangkan ide-ide mereka lewat ekstrakurikuler atau pembelajaran di sekolah ya dalam karya sastra gitu. Mungkin kedepannya lebih banyak organisasi seperti komunitas literasi juga itu bagus sekali ya, atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti bengkel sastra itu bagus sekali menurut saya untuk perkembangan siswa dan siswi di sekolah. Dan kemarin saat acara penutup kegiatan itu sangat menyenangkan. Sangat menarik. Di situ kami setiap sekolah menampilkan pertunjukan sastra, apresiasi sastra, membacakan karya-karya yang telah dibuat, gitu. Jadi keren. Kalau kami kemarin menampilkan musikalisasi puisi. Itu Lagu Bunda dan dengan puisi dari Emmanuel Nongyonson ya. Emmanuel Tapi nadanya lagu Bunda gitu ya? Iya, nadanya lagu Bunda, tapi terakhir nanti kita tetap menyanyi lagu Bunda gitu. Dan satu hal yang membuat kami agak kaget, ternyata penulis puisinya Nongyonson ini menonton pertunjukan kami ya. Ternyata temannya mengikuti komunitas literasi. Jadi live, terus lihat kita menampilkan puisi. Terus dia minta videonya juga, dan dia apresiasi, katanya ya terima kasih gitu. Ya, kalau menurut kalian
paling seru itu penampilan yang mana saat kemarin, karena semua ini kalau boleh dibilang semuanya keren-keren, tidak ada yang tidak keren, tapi ada yang berkesan. yang berkesan. Nah, pertama nih, Kak Angga. Kalau dari saya sendiri, menurut saya yang paling berkesan itu mungkin dari drama yang ditampilkan oleh komunitas literasi, karena dari drama tersebut juga mengangkat tentang nilai-nilai kehidupan, kebiasaan masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Sumba Timur, yang apalagi anak-anak muda yang punya ego tinggi, kemudian susah mau untuk mendengarkan sesama. Tapi dari drama tersebut kita bisa lihat bagaimana peran antara orang tua, guru, dan lembaga-lembaga itu untuk membentuk anak tersebut. Itu sih dari saya. Kalau dari saya paling suka monolog. Monolog dari SMA 2 maupun SMA 1 itu keren, dua-duanya keren. SMA 2 mengangkat tentang gila HP, pemuda yang gila HP. Terus SMA 1 mengangkat tentang ketakutan akan kesendirian. Dan saya sangat mengapresiasi teman-teman itu karena mereka hanya sendiri, tapi mereka menampilkan drama yang sangat bagus. Walaupun hanya sendirian, apa yang mereka ingin sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Ya, kemarin juga Rebrian Rebrian dari SMA 2. Dia lucu sekali, sampai duduk di lantai, sampai buang HP-nya. Ayo masih bertobatlah. Nah, itu kena banget. Tapi langsung shock saat monolog dari SMA 1 Kak Leslie. Tiba-tiba saja dari yang funny, yang lucu, tiba-tiba langsung gelap. Waduh. Tersentuh sekali, banyak yang menangis kemarin menonton itu. Menurut saya paling suka monolognya karena kena di hati. Kalau saya sendiri sih monolog, puisi berantai dengan drama. Kalau iya keren semua, tapi yang berkesan gitu menurut saya. Karena yang pertama monolog yang dari SMA 1 Kak Leslie itu sangat-sangat menyentuh karena dia itu mengalami penyesalan karena selama ini kayak tidak peduli dengan orang tuanya. Dia merasa bahwa dia itu bakal hidup selamanya dengan orang tuanya. Dia tidak menyangka bahwa orang tuanya akan pergi suatu saat. Jadi dia itu memiliki keegoisan dalam dirinya sehingga suatu saat dia ditinggalkan oleh orang tuanya dan merasa kesepian, hancur, berkeping-keping. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Itu sangat-sangat menyentuh menurut saya. Dan juga yang puisi berantai itu sangat lucu menurut saya kemarin. Jadi mereka SMA Kristen Payeti, mereka tuh kayak puisi bersambung, ada yang burung, ada yang tukang, ada yang pacarku gitu. Jadi waktu mereka membaca nyambung sekali dan lucu sekali puisinya gitu. Ya, dan juga ya drama. Kalau dari saya monolog itu dari Kak Rebrian sama Kak Leslie itu bagus sekali. Kalau kayak kita habis ketawa-ketawa tiba-tiba habis itu menangis. Iya. Itu parah. Mood swing. Iya. Terus ada drama juga dari Lala sama Lili. Itu bagus sekali karena kayak dari drama tiba-tiba ke puisi, ke tarian, fashion show. Terus kayak itu berkesan banget. Nah, jadi itu kegiatan yang kami lakukan selama di Bengkel Sastra dan juga berhubungan dengan Komlit, komunitas literasi. Dan ya kami sangat senang sangat senang, luar biasa mendapatkan informasi baru. Terima kasih banyak buat kantor bahasa yang telah mengadakan acara ini. Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi. Sangat-sangat membantu kami dalam mengembangkan minat bakat dan minat sastra. Nah, teman-teman, itu saja cerita kami dari anak-anak yang mengikuti Bengkel Sastra yang diadakan oleh kantor bahasa. Sekian dan terima kasih. Dadah.